pembohong semuanya. Kenapa? Saya secara pribadi sudah mengalami goncangan itu. Nah, tiba-tiba dia mau serang, mau bunuh. Di saat dia mau bunuh itulah ada suara yang saya dengar, dan suara itu berkata demikian. Lembut, tenang, dan sangat mendamaikan. Suara itu berkata demikian. Dalam video ini seorang bapak asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang mana dia tidak mengenal Tuhan, bahkan semua keluarganya tidak mengenal Tuhan, dan sepanjang hidupnya dia hidup dalam dosa, hidup dalam kuasa-kuasa kegelapan, tapi akhirnya Tuhan boleh menyelamatkan beliau, dijamah oleh Tuhan, dan akhirnya satu keluarga terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang memilih, menetapkan mereka menjadi pengikut Kristus, dan hidupnya saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan cukup setia di dalam Tuhan. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara, kita saksikan bersama-sama berikut ini. Saya akan bercerita bersaksi bagaimana kehidupan kami, bagaimana harus kami lalui di dalam perjalanan hidup kami. Tetapi itulah hal yang sangat luar biasa yang membuat kami semakin bersyukur bahwa hidup ini ternyata bukan kami menjadi tersesat, tetapi kami menemukan sebuah jalan yang kami pikir dulu hal yang salah. Tetapi itulah yang dapat kami pahami dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu saya akan ceritakan bagaimana kehidupan kami. Kami dilahirkan dari satu desa di satu kota di Sidoarjo. Secara khusus kami ini adalah orang yang, kalau orang desa kan pasti tinggal di desa dengan komunitas yang pasti kita pahami secara bersama. Kami dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Dari seluruh keluarga kami, orang tua kami, bahkan anak-anaknya saya, kakak saya, sampai adik saya pun tidak mengenal Tuhan. Secara otomatis, karena hal itu pasti akan membuat turun-temurun, ya kan? Nggak bisa dibayangkan kalau kemudian dalam perjalanan kami akhirnya mengenal Tuhan. Tapi itulah yang terjadi. Kami dilahirkan dengan sebuah konsep berkeluarga, sebuah cara berkeluarga, cara beragama kami, cara kami menyembah dan mencari Tuhan dengan pola kami yang lama, dengan hidup kami yang lama. Tetapi di dalam perjalanan waktu, Tuhan itu begitu luar biasa. Di dalam proses kehidupan kami, satu persatu Tuhan menangkap kami. Sekalipun masih ada dari keluarga kami, kakak saya secara pribadi juga belum mengenal Tuhan. Tetapi itu adalah langkah kami mempercayai bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kami. Di dalam proses hidup kami, Tuhan akan menolong kami bahwa keluarga akan menerima kasih karunia-Nya. Nah, oleh karena itu, di dalam proses pengenalan akan Tuhan itu cukup luar biasa. Saya pikir tidak pernah saya pikirkan, saya pikir tidak tahu harus bagaimana. Tetapi perjumpaan kami dengan Tuhan itu membuat kami semakin luar biasa. Semakin kami mengenal betapa Tuhan itu hebat dalam hidup kami. Sedikit saya ceritakan, orang tua saya tidak mengenal Tuhan awalnya. Orang tua saya adalah orang yang dari latar belakang dari desa, sampai pada akhirnya orang tua saya boleh mengalami Tuhan, kami mengalami Tuhan secara luar biasa, pengalaman-pengalaman pribadi yang hebat, yang tidak pernah saya pikirkan. Nah, ketika dalam pertobatan itu, orang tua saya awal memang mengenal Tuhan, mulai belajar mengenal Tuhan. Tetapi itu tidak saya ikuti secara serius. Artinya, ini apa sih? Saya pikir begitu. Ya kan? Orang tua saya berusaha untuk mengenal Tuhan, tetapi saya abaikan itu semua. Saya tidak lagi mengikuti dengan baik di dalam kehidupan kami. Secara otomatis itu membuat orang tua melihat saya ini adalah anak-anak yang kacau balau. Hidup saya begitu kacau balau. Nah, sedikit saya ceritakan, kami dari keluarga yang memiliki sebuah kultur, yaitu memiliki sebuah pemahaman bahwa ketika orang hidup itu harus memiliki sesuatu untuk dipegang. Bukan hanya dari sisi agama, tetapi dari sisi hal yang lain. Nah, kami dari keluarga yang memiliki kepercayaan seperti itu. Istilahnya
beragama tetapi memiliki kepercayaan atau memiliki dengan cara yang lain. Nah, saya adalah salah satu yang mendapatkan hal itu, ya. Nah, saya akan ceritakan secara pribadi bagaimana nanti Tuhan membawa pengenalan sehingga saya mengambil keputusan mengikut Tuhan. Secara praktis, saya bertobat tahun 96. 96 itu kurang lebih sudah 26 tahun. Kalau usia kekristenan hari ini itu boleh dikatakan masih muda ya, 26 tahun. Tetapi Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kami, ya kan? Ketika tahun 96 itu mengambil keputusan, itu sesuatu yang berat sebenarnya. Pada posisi hidup saya sangat amat berat. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya beritahukan latar belakang saya sedikit. Sebelum saya bertobat, saya itu masih suka dengan hal-hal yang bersifat okultis atau hal-hal yang bersifat pemahaman dengan ilmu-ilmu gaib, ya, dengan hal-hal yang demikian bahkan ada benda-benda yang saya miliki secara pribadi, ada banyak hal-hal yang memberikan kekuatan kepada saya, ada banyak hal-hal yang memberikan harapan kepada saya, yang pada akhirnya itu saya anggap sebagai kekuatan yang luar biasa. Bahkan kemampuan itu memang awalnya bisa menolong saya. Nanti saya mau lakukan ini bahkan ketika rumah saja kami tinggal pergi, teman saya datang, dia bilang, di rumahmu kok ada orang yang nunggu baca koran, padahal nggak ada orang. Dan begitu banyak kekuatan-kekuatan itu yang saya miliki secara pribadi. Saya sendiri tidak secara khusus harus puasa, harus demikian, enggak. Tetapi itu rupanya ada garis di dalam garis keluarga. Yang pada akhirnya sampailah kepada kehidupan saya secara pribadi. Nah, hidup saya kacau. Hidup saya rusak banget. Sangat amat rusak. Di samping saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi siapa itu Yesus dalam hidup saya, menambah saya di dalam kehidupan kami ini ada hal-hal yang kami lakukan, yaitu hal-hal yang bersifat supranatural. Yang kami pikir itu adalah hal-hal yang bisa menolong saya secara pribadi. Nggak bisa dibayangkan pada masa itu, masa muda saya, dalam kehidupan pada akhirnya saya merasa hebat, merasa luar biasa. Kalaupun mohon maaf, ada kekuatan dalam tubuh saya, itu terbukti. Tidak perlu saya jelaskan itu apa, pasti kita semua paham dengan hal-hal yang begitu, ya kan? Ada benda-benda, ada kan hal yang dimasukkan ke dalam tubuh, ada hal yang bisa membuat saya menjadi hebat, menjadi luar biasa secara fisik dan semuanya. Tetapi dalam perjalanan saya mengandalkan itu, saya pikir saya ini hebat. Dalam pikiran saya adalah ini bisa menolong. Ini bisa membantu saya untuk bisa menerima kekuatan dan bisa memberikan masa depan yang luar biasa. Bahkan saya bisa tolong orang, bisa sembuhkan orang dengan kekuatan yang saya miliki. Dengan ilmu saya miliki, bahkan beberapa orang datang, mereka minta tolong, Pak, saya sakit, Pak, ini itu. Kita doain dengan cara saya yang lama. Ya, dengan cara yang lama, bukan dengan di dalam Tuhan, dengan cara yang lama. Ya kan? Bahkan ada orang minta jualkan rumah, Pak, minta saya masih muda mungkin bukan dipanggil Pak ya. Tolong ini saya rumah saya nggak laku-laku. Gimana, bisa bantu tidak? Saya bilang bisa, saya masih muda memang. Nah, kita lakukan hal itu secara pribadi, saya lakukan hal itu. Dan itu berkali-kali berhasil. Dan terus berhasil membuat saya menjadi merasa hebat dan pongah. Sehingga semakin hari kesombongan itu muncul terus-menerus karena kehebatan yang saya miliki. Nah, di satu titik saya dilahirkan dari keluarga single parent. Orang tua saya, orang tua laki tidak ada, tinggallah orang tua perempuan. Secara otomatis di dalam perjalanan hidup ini mengalami sebuah kondisi yang tidak baik. Bayangkan orang tua saya sebagai seorang pegawai negeri pada masa itu golongannya tidak terlalu golongan sarjana, tapi pada masa itu pegawai negeri
gajinya minim, kecil sekali. Gajian 1 bulan bisa dimakan 15 hari, 15 hari harus bekerja cari tambahan. Ya kan? Saya ikut berjuang bagaimana bisa keluarga ini hidup. Bayangkan saya, orang tua saya dan adik saya, kakak saya di Jakarta. Kami semua sekolah. Di dalam kondisi sekolah orang tua tidak mampu, harus bagaimana. Saya pikir dengan kekuatan yang saya miliki, saya bisa akan melanjutkan hidup dan memiliki masa depan. Saya pikir demikian adanya. Nah, orang tua membiayai hidup tidak mampu, tetapi saya tetap ponga dengan kekuatan yang saya miliki. Di samping saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi, ada kekuatan di dalam tubuh saya yang bisa menolong. Ya, pasti tahu yang saya maksud ini ya, yang dengan okultisme yang seperti ini. Nah, pada akhirnya, pada satu titik Tuhan itu membuat kehidupan kami di dalam keluarga itu mengalami sebuah goncangan yang amat berat. Goncangannya adalah secara ekonomi. Secara ekonomi orang tua tidak mampu untuk membiayai hidup kami. Orang tua tidak tahu harus bagaimana, sehingga kami ini tergoncang semuanya. Ya kan, karena single parent. Kami berjuang gimana bisa hidup. Bahkan karena pengen sekolah, saya boleh cerita, saya akan ceritakan semuanya. Waktu SMA saya pengen sekolah, saya kerja jadi kuli. Ya kan, waktu SMA gimana sih, kerja cari duit. Yang penting bisa menghasilkan. Tapi hidup saya masih kacau, memang belum bertobat. Ya kan, hidup dengan kehidupan iman yang lama, dengan cara yang lama, dengan kehidupan yang lama. Bahkan mohon maaf, kepingin kuliah, itu pun saya tidak bisa kuliah karena terpotong biaya kuliah tidak ada. Akhirnya, mohon maaf, saya harus bekerja ikut orang untuk melangsungkan kehidupan. Tetapi saya masih memegang sesuatu dalam tubuh saya. Bahkan kalau orang tua saya masuk ke kamar, saya itu ketakutan. Karena di kamar itu kadang-kadang ada apa. Dia ketakutan, lari. Karena mohon maaf, di kamar saya masih simpan benda-benda yang kurang lebih membawa kekuatan. Benda-benda ini sangat menolong bagi saya. Macam-macam bendanya, bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya ini itu, ada yang keris dan segala macam. Macam-macam yang saya pegang, yang saya punya banyak. Karena saya punya banyak. Pada satu titik, secara pribadi saya itu membuat perjanjian di alam roh. Perjanjiannya begini. Saya udah putus asa. Nah, perjanjiannya begini. Kalau kamu mau ini dengan perjanjian alam roh begini. Kalau kamu mau perjanjian dengan aku, ya, saya sebutkan roh jahat itu. Nah, aku akan menambah kekuatan. Artinya saya diberikan kekuatan yang lebih daripada yang saya miliki selama itu. Kekuatan ini rasanya saya pikir sudah luar biasa. Karena yang sekarang aja udah sangat bisa menolong saya. Tetapi tidak membawa harapan yang pasti. Ya, itu yang saya pikir nampaknya hebat, tetapi tidak membawa harapan yang pasti. Nah, di dalam perjanjian itu, saya harus membuat komitmen, covenant. Ya kan? Komitmen di alam roh dengan perjanjian yang mereka sudah sebutkan. Bahkan pada titik yang disebut menikah di alam roh. Istilahnya begitu ya. Sebuah istilah begitu. Tapi itu perjanjian. Kalau saya bisa lakukan itu, maka saya akan menjadi orang luar biasa hebat dengan kekuatan yang pernah saya miliki. Bayangkan, dengan begini aja saya bisa sembuhkan orang, bisa tolong orang, bahkan orang tenung saya pun nggak bisa masuk kembali dan semuanya. Karena beberapa kali kalau ditendung itu, kalau nggak bisa masuk dalam hidup saya secara pribadi dan keluarga, itu meletus di atas. Gitu. Beberapa kali keluarga saya mendengar, kok meletus, ada letusan di atas. Rupanya ada orang tidak senang dengan saya, tapi mereka mencoba untuk melakukan hal itu. Nah, kembali ke sana, ketika perjanjian itu sudah kami sepakati hampir tiap malam,
mohon maaf, di kamar saya itu duduk bersila, berkomunikasi, berbicara. Dalam komunikasi itu kami membuat komunikasi secara roh, ya kan? Bagaimana kami harus lakukan dalam perjanjian-perjanjian itu. Bagaimana misalkan saya harus tolong orang dan begini, diajari. Ya kan, diajari secara spesifik. Ya kan? Nah, pada suatu titik tidak pernah saya sangka, tidak pernah saya duga, di dalam kehidupan saya itu masuklah salah seorang teman saya. Dia tinggal di rumah saya, tinggal di rumah, lalu kemudian dia menginap. Nah, saya sedang mempersiapkan diri untuk membuat perjanjian saat itu. Karena perjanjian ini saya pikir kalau sudah melangkah jauh, pasti saya akan lebih hebat, masa depan saya akan lebih baik. Pikir saya begitu. Karena apa? Ada janji-janji di sana. Kamu akan sukses, kamu akan berhasil, kamu akan kaya, semuanya itu dijanjikan. Bahkan hal-hal seperti itu yang bersifat materi, duniawi, itu disiapin, asal saya mau saja. Komitmennya memang sangat menjanjikan, dan kalaupun saya iya waktu itu, bisa juga terjadi karena pada saat itu memang dijanjikan demikian. Sebelumnya saja saya punya kekuatan, saya bisa sembuhkan orang, bisa tolong orang, bisa lakukan ini, itu. Nah, teman saya itu tinggal di rumah, melihat saya itu aneh katanya. Tiap malam dia melihat saya itu duduk bersila dan seperti ngomong sendiri. Memang saya ngomong sendiri karena saya berhadapan dan bisa melihat dan bisa berkomunikasi. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan itu hebat. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan dan itu membuat saya sangat bersyukur. Ketika teman saya ada di rumah, saya pikir biasa. Saya pikir dia ya nggak ada apa, ya biasa saja. Dia datang berkunjung. Rupanya mungkin di dalam pertemanan itu bergaul dengan saya melihat itu aneh. Teman saya ini rupanya berdoa di dalam hatinya. Saya tidak tahu di dalam doanya apa, tapi selalu dampingi. Nah, di satu titik itulah pada akhirnya ketika saya tidak ada harapan, saya membuat perjanjian. Teman saya bilang, firman Tuhan itu, Yesus itu Tuhan. Lebih dari kekuatan apapun. Rasanya seperti ada yang mengusik hati saya, menggoncang sedikit hati saya. Berpikir bahwa ada kekuatan yang saya miliki sudah hebat. Saya bisa serang orang dengan kekuatan yang saya miliki, orang pun bisa mengalami sesuatu yang mungkin bisa tumpah, muntah, darah pun bisa terjadi. Namun teman saya bilang, ada kekuatan yang hebat loh. Dia sebut, yaitu Yesus. Mulai terus setiap kali datang dia katakan itu. Kamu, apa yang kamu andalkan? Dia bilang begitu, tapi dia tidak berkata jangan, enggak. Dia hanya cerita saja. Cerita ada kekuatan yang hebat, yang melebihi dari kekuatan apapun di bumi ini. Itu membuat saya terusik terus-menerus. Semakin lama dia datang, semakin saya terusik. Karena ceritanya begitu. Membuat saya nggak nyaman. Padahal saya sudah mau perjanjian itu. Perjanjian di alam roh yang cukup menjanjikan. Sukses, berhasil, kaya. Dan itu sudah di depan mata menurut saya. Dan itu janji itu pasti menurut saya waktu itu. Saya tinggal kontrak perjanjian dengan alam roh. Mungkin saya akan keluarkan darah sedikit untuk saya membuat perjanjian. Jadi sudah. Tetapi itu membuat saya teman saya ini membuat saya semakin tidak bisa tidur, nggak bisa nyenyak. Saya sudah malam nggak bisa tidur, berkomunikasi di alam roh dengan hal yang begituan. Teman saya menyampaikan itu. Pada satu ketika, saya ini mulai tertarik untuk melihat Alkitab. Teman saya memang datang bawa Alkitab. Kok kenapa ya?
Dia bilang Yesus itu hebat. Tidak ada kekuatan di bumi ini. Makanya 1 Korintus 4 itu, Kisah Para Rasul 4 dikatakan di bumi tidak ada nama yang selain nama Yesus yang akan kita diselamatkan. Ya kan? Bahwa orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan sakit penyakit dan segala kelemahan. Nah, saya belum tahu ayat itu sih, tetapi itu firman akhirnya saya baca, akhirnya tahu. Nah, tetapi ketika saya mulai tertarik untuk membaca itu, karena dia katakan, saya ini tertarik untuk hal yang seperti itu. Karena apa? Saya pikir saya sudah punya kekuatan, kok ada yang lebih hebat lagi nih. Siapa dia? Kok bisa berkata demikian? Nah, saya coba baca Alkitab. Suatu malam, ada Alkitab yang dia bawa, ditinggal di rumah, dia nggak ada. Saya mencoba baca. Saya pikir kalau saya baca di depan dia malu ya. Saya punya bangga, kamu itu siapa? Nggak ada kekuatan yang saya miliki ini. Kalau saya bikin kontrak ini, saya kaya, saya hebat, saya pasti terkenal, semuanya jadi. Dan saya punya kekuatan yang mungkin sangat luar biasa. Tetapi saya mencoba waktu itu di ruang tamu, suatu ketika malam, ini membuat kita akan semakin paham ini tentang pengertian alam roh. Suatu malam, saya mencoba baca firman, bukalah, waktu itu terbuka dalam Efesus 6, yang isinya selengkap senjata Allah. Nah, Efesus 6 selengkap senjata Allah. Efesus 6 itu di dalam perikop itu selengkap senjata Allah. Kok muncul itu? Saya baca saja. Saya nggak ambil pusing. Saya taruh Alkitab. Saya taruh di, kemudian panas kan waktu itu suasana gerah masih muda. Saya masih muda. Saya tidur di lantai. Tapi Alkitab ini saya taruh di atas kursi. Saya ingat sekali saya taruh di atas kursi Alkitab itu. Setelah saya membaca itu karena gerah panas, tidurlah di lantai. Saya tidak tahu kejadiannya seperti apa. Tiba-tiba yang saya lihat, roh saya melihat tubuh saya tertidur di bawah. Saya seperti terangkat begini, kok ada tubuh saya ini? Jangan-jangan saya mati nih. Waduh, takut juga ini. Orang namanya belum siap mati, masih pengen sukses, pengen berhasil karena orang tua tidak mampu. Orang tua pegawai negeri pada waktu itu tidak seperti sekarang, bagian negeri gajinya banyak. Nah, di saat itu kok saya melihat tubuh saya terangkat. Saya melihat kaget. Tertidur saya itu di situ atau mati? Nah, saya kaget juga. Ini apa ini? Nah, waktu saya tertidur di lantai, roh saya, waktu saya itu belum paham kalau roh itu terangkat. Saya belum paham kan, karena saya pikir saya bisa komunikasi dengan kondisi seperti sadar pun bisa, di alam roh bisa. Tapi saya kaget, sepertinya saya mati. Tiba-tiba saya masih simpan tuh benda-benda banyak di kamar. Di lemari saya masih banyak. Karena tiap hari tertentu saya harus minyaki benda itu, bisa saya berdirikan waktu itu. Diberdirikan pun berdiri. Tanpa ada pegangan, tanpa apa pun diberdirikan berdiri. Kalau orang-orang yang di perdukunan itu pahamlah. Hal-hal begitulah. Yang okultis itu pahamlah. Nah, tiba-tiba muncul dari kamar, karena saya tidur di ruang tamu, kamar saya kan rumah tipe 36, 2 kamar, 1 kamar saya di depan, kamar saya ada di kamar orang tua di belakang. Sebelum nanti saya masuk ke situ, saya cerita sedikit. Suatu ketika sebelum kejadian itu, saya mundur sedikit ya, supaya kita paham dulu. Nah, suatu saat, mohon maaf, kalau orang bilang ada tuyul, itu betul adanya. Hari sebelumnya, saya tidur itu juga di bawah sebelum baca firman itu, ada tuyul itu masuk, nampaknya mau masuk ke rumah. Nah, ketahuan sama saya bilang, kamu keluar, jangan masuk. Besok paginya, tetangga sebelah yang kehilangan duit. Padahal duit itu diambil dari bank, dia pegawai bank, disimpan, baru ambil pulang kerja itu, waktu kerja diambil duitnya,
simpan di lemari malam, paginya itu sudah berkurang. Istrinya kaget, pegawai bank kaget. Dalam hati saya tahu itu yang ngambil. Ya, supaya kita tahu, saya mundurkan sedikit. Nah, kita kembali ke waktu saya tidur tadi. Artinya komunikasi saya di alam roh, pemahaman, kemampuan untuk melihat itu pun ada. Nah, saya kembali ke tidur. Waktu saya tidur itu tiba-tiba muncul dari kamar itu sesuatu. Saudara, saya sebutkan begini. Di alam roh yang saya pahami, saya sebelum mengenal Tuhan secara pribadi, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh-roh itu menyerupai orang-orang biasa. Tidak seperti yang kita bayangkan, yang ngeri, yang aneh-aneh, enggak. Ada yang pakai sorban putih, jubah putih, orangnya baik-baik, bijak dalam bicara, komunikasinya baik. Di alam roh bisa komunikasi baik, memberikan nasihat loh. Itu betul itu. Sepertinya semuanya itu baik, tidak ada wajah yang aneh-aneh. Beberapa roh yang saya anggap itu menolong dulu, sekarang saya sebut roh. Dulu itu adalah kekuatan istilahnya bisa menolong saya. Ya, istilahnya penolong buat saya. Wah, ini penolong saya, jin yang baik. Ya, saya sebut jin yang baik. Karena memang demikian pemahaman kami dulu. Jin yang bisa menolong, memberikan sembahyang loh dia. Sembahyang dia. Menurut cara yang lama. Paham ya, tidak perlu saya sebutkan cara yang lama. Nah, beberapa roh itu, beberapa jin itu baik-baik, tidak ada yang ngeri-ngeri. Tetapi malam itu, ketika saya sedang terangkat roh itu dari tubuh, keluar dari kamar masih terkunci, muncul dia dalam kondisi masih baik. Saya melihat beberapa penampakan yang masih baik. Orang pakai sorban, yang satunya orang seperti orang kerajaan, yang nampak gagah, yang punya kekuatan yang hebat, macam-macam. Herannya malam itu ketika dia keluar dari kamar setelah saya membaca sorenya Efesus 6, saya ingat sekali Efesus 6 sangat berkesan. Karena apa? Disitulah Tuhan tunjukkan betapa hebatnya Yesus. Roh itu keluar berubah bentuk. Saudara, tidak seperti yang sebelumnya saya kenal. Tidak seperti yang sebelumnya saya pahami. Bentuknya ngeri. Aduh. Pokoknya sepertinya tidak seperti manusia. Seperti wajah, seperti kita. Bentuknya, tapi aneh-aneh. Ada yang berdarah-darah, ada yang wajah mata merah, macam-macam. Saya kaget loh. Kok berubah? Mata saya ini salah lihat, bukankah saya ini udah biasa? Kayak sahabat, kayak teman aja, kayak keluarga. Dengan jin kayak keluarga. Nggak bisa dibayangkan ya. Itu dulu. Ya, jangan bilang sekarang, itu dulu ya, kayak keluarga. Nah, kok aneh? Berubah bentuk yang mengerikan, yang membuat saya kaget terperangah, tetapi yang lebih hebat lagi, yang saya pikir itu tantangan baru buat saya. Yang tadinya bersekutu, berteman, bersahabat, menjadi keluarga, menjadi apa ya? Kalau menjadi sahabat-sahabat baik, kemanapun dia tolong, bahkan apa-apa dia selalu tolong saya. Kalau saya mau dibuat orang gini gitu, dia selalu tolong, lindungi. Ternyata malam itu, beberapa roh yang keluar dari kamar itu, saat ini roh, dulu jin yang keluar dari kamar itu, serang saya. Dia berubah bentuk dengan kemarahan yang sangat amat luar biasa. Makanya kalau orang sekarang berkata, oh itu bentuknya baik-baik saja, dia nggak ganggu, bohong. Saya kasih tahu bohong itu. Oh dia baik-baik saja, yang penting kita nggak mengganggu. Siapa bilang?
Yang penting kita baik dengan jin, ya dia baik dengan kita. Pembohong semuanya. Kenapa? Saya secara pribadi sudah mengalami goncangan itu. Nah, tiba-tiba dia mau serang, mau bunuh. Di saat dia mau bunuh itulah ada suara yang saya dengar, dan suara itu berkata demikian. Lembut, tenang, dan sangat mendamaikan. Suara itu berkata demikian. Bukankah engkau sudah baca Efesus 6? Saya ingat, iya. Di dalam Efesus 6 itu disebutkan bahwa firman adalah pedang. Iya. Memori saya muncul. Iya. Hati saya nampaknya tadinya awal itu siap bertarung di alam roh nih, dengan jin itu yang berubah bentuk tadi. Saya siap karena dia mau bunuh, saya harus bisa hajar. Saya pikir gitu. Tetapi suara itu muncul. Kemudian membuat saya semakin tenang, tidak takut. Semakin berani untuk menghadapi. Tiba-tiba dia katakan, suara itu bilang begini. Pegang Alkitab itu. Saya tidak ngerti, pegang Alkitab itu. Nah, Alkitab saya pegang. Sudah saya pegang kan sejak sore, kenapa harus saya pegang? Dan ini roh ini mau bunuh ini. Mau serang. Pegang Alkitab itu. Apa sih maksudnya pegang Alkitab? Suara itu kok terus. Tetapi roh itu nggak bisa mendekat. Dia nampaknya seperti ada sesuatu yang menghalangi, yang tadinya mau serang, mau bunuh, mau habisin saya di dalam penglihatan yang saya lihat itu. Belum bisa berbuat apa-apa, tetapi itu sudah semakin banyak. Itu dari detik ke detik itu muncul semakin banyak mengelilingi. Dan bentuknya semakin banyak yang ngeri-ngeri. Dan aneh-aneh. Saya nggak mau jelaskan secara rinci. Sudahlah. Tetapi itu yang terjadi. Tetapi hati saya tidak tahan untuk tidak pegang Alkitab. Karena dikatakan pegang Alkitab. Nah, waktu semakin kuat kata pegang Alkitab, tidak saya tahan lagi, itu Alkitab saya pegang. Saudara, begitu Alkitab saya pegang, itu tiba-tiba menjadi pedang bersinar. Di tangan kanan saya, itu ada pedang yang bersinar, dan sinarnya luar biasa hebat. Tidak pernah saya lihat. Padahal selama ini kalau saya bergaul di alam roh, saya sebut bergaul ya, hal-hal yang bersinar, mengambil benda-benda itu, di alam roh itu bisa, memang betul itu bisa. Itu sinarnya membuat sebenarnya saya nggak tahan untuk melihat. Saya nggak mampu untuk lihat. Luar biasa. Pokoknya aneh buat saya yang selama ini suka dengan hal-hal yang okultis itu. Dengan iman yang lama tetapi ditambah okultis. Nggak bisa dibayangkan. Kayak apa hidup saya. Nah, dengan hal yang okultis itulah, ketika melihat pedang ini, saya nggak bisa lihat, tetapi suara itu muncul. Saya tidak tahu betul itu suara siapa. Jujur saya tidak tahu awal itu. Nggak jelas itu suara siapa. Tapi sekarang saya tahu itu suara Tuhan. Hebat itu. Itu luar biasa. Nah, suara itu bicara begini lagi. Bukankah engkau sudah memegang pedang? Bahwa firman adalah pedang yang luar biasa. Suara itu muncul begini. Arahkan pedang ini ke jin atau roh-roh yang mengelilingi saya. Bayangin, saya ini malam itu dikelilingi. Orang tua saya nggak tahu, semua nggak tahu. Rasanya saya bergumul itu, peperangan itu sendirian. Tetapi suara itu yang menolong saya. Dan ketika pedang itu saya arahkan ke roh yang ada di sekeliling saya begini, yang bikin aneh adalah tiba-tiba dalam sekejap roh itu menghilang dari pandangan saya. Dalam sekejap. Dan kemudian ketika roh itu menghilang, sepertinya waktu itu saya pikir, kok tiba-tiba tuh roh saya ini balik ke tubuh. Saya bangun, saya seperti orang linglung.
nggak bisa tapi hati saya damai loh. Yang tadinya tidak ada harapan, mohon maaf, saya lakukan banyak hal ya. Kalau perilaku dosa sudah terlalu banyak, judi, mabuk, semuanya itu ya hal begitu sudah. Karena saya pikir saya punya kekuatan. Nah, waktu saya kembali ke tubuh itu, saya merasa tenang, damai. 1-2 hari kemudian berlalu, malam itu berlalu. 1-2 hari kemudian ada beberapa orang datang ke rumah. Dia bilang begini. Sebelum ada orang datang, saya teringat ada suara yang mengatakan, apa yang ada di dalam kamarmu itu, kamu harus enyahkan atau buang atau hancurkan. Hanya suara itu. Besoknya saya bungkus, tidak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa eman lagi. Kami bungkus, apa yang bisa dihancurkan, sisanya saya buang. Tetapi masih ada, belum saya buang karena saya pikir bertahap ya, saya buat bertahap karena banyak di rumah saya, banyak orang tua saya tahu, dia saksi hidup. Nah, kemudian 2 hari kemudian, 2-3 hari, ada beberapa orang datang, dia bilang begini. Saya masih muda waktu itu, dia panggil saya, Gus, kamu kan kenal aku? Iya. Loh, itu yang tinggal di bendanya macam-macam ya, ada keris segala macam. Yang tinggal di rumahmu itu kok datang ke saya? Katanya suruh ngambil benda yang ada di rumahmu. Kamu ngapain? Apa kamu kamu isinya kamu kosongkan sehingga nyari saya? Orang ini kenal karena kami sama-sama di bidang di areal itu. Dia mau minta bendanya untuk dibawa karena rohnya ini memberitahu teman saya supaya bendanya diambil. Saya ingat betul itu. Beberapa orang minta ambil bendanya untuk diambil. Ya kan? Nah, saya nggak pikir panjang. Ada yang saya kasihkan, karena saya masih belum paham. Ada yang saya hancurkan waktu itu. Di dalam pertobatan itu saya mulai semakin meyakini bahwa hebatnya Yesus di dalam kehidupan kita itu, betapa hebatnya Yesus itu di dalam pengenalan kita membuat kita semakin luar biasa. Tapi yang saya maksud bukan karena hebat karena kita mendapatkan sesuatu yang untuk kita banggakan atau kemudian menjadi sombong. Tidak. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci supaya kita paham. Nah, kemudian ada hamba Tuhan yang tahu bahwa saya mengambil keputusan untuk mengenal Tuhan. Saya dilayani oleh 5 hamba Tuhan di dalam kamar ruangan tertutup untuk didoakan kelepasan. Di ruang tertutup, beberapa hamba Tuhan doain. Tetapi waktu didoain itu, di dalam ruangan tertutup itu, ada gagak di dalam kamar. Bersuara gagak, yang suaranya kencang. Semua orang heran, gagak di mana gagak? Ada dalam ruangan itu. Bukan hanya gagak, saya lihat memang. Tapi juga ada kucing hitam di sebelah saya. Ya ampun. Saya ini dalam kondisi didoakan, terjadi sebuah goncangan, peperangan roh. Peperangan roh yang sedemikian. Untuk mengambil keputusan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan iman yang lama, lalu melepaskan semua hal-hal begitu. Bahkan isian-isian yang ada dalam tubuh saya harus dibuang. Keputusannya adalah begitu karena mengenal Tuhan. Nah, kemudian setelah didoain itu, begitu banyak yang terjadi saat itu, sampai saya tidak sadarkan diri, tetapi kemudian setelah didoain beberapa kali, saya merasa tenang dan lebih baik. Dan itu Tuhan tolong. Ya. Nah, di dalam perjalanan waktu, rupanya jin-jin itu yang saya anggap baik menolong itu, rupanya dia tidak rela kalau saya mengenal Tuhan.
suatu ketika saya dengan orang tua saya, waktu itu saya pakai motor tahun 80-an. Motor itu bukan seperti sekarang ya. Bodinya dari Mika atau dulu kan masih plat betul-betul plat. Ya, saya masih pakai Honda 80. Saya di Surabaya, saya naik motor, gonceng orang tua, nyebrang jalan di daerah Sepanjang. Masih belum ada jalan, belum pembatasnya, masih 2 jalur tapi nggak ada pembatasnya. Saya nyebrang jalan. Setelah masuk ke jalurnya, tiba-tiba ada motor yang nyalip taksi, nabrak saya. Waktu itu helmnya bukan helm seperti sekarang ya, helm proyek. Ya, helm proyek paham ya. Dulu itu bukan helm seperti yang hari ini kita pakai yang tindak lah, asal taruh aja. Saya ditabrak, terlempar, kata orang-orang, karena saya ditabrak nggak sadar, terlempar tidak sadar, helm di mana saya nggak tahu. Orang tua saya juga pingsan, kami berdua pingsan. Tapi antara posisi saya dengan motor itu agak jauh, artinya betul-betul terlempar. Tetapi yang aneh, saya mendengar, wah mati. Saya tertengkurap begitu, mati. Ada suara mati. Ini mati nih, Mas. Saya kaget, kok ada suara mati. Waktu saya buka mata, di sekeliling saya sudah banyak orang. Bangun. Melihat saya, Mas, bangun. Saya dibopong ke pinggir dan tiba-tiba pingsan lagi. Dibawalah kami ke rumah sakit. Sudah bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit diperiksa. Sudah siuman diperiksa. Orang tua saya mengalami pendarahan di kepala bagian belakang, dinyatakan ada pembekuan darah. Kemudian saya diperiksa, anehnya, mohon maaf, itu roh jahat itu kalau pengen bunuh itu ya dibunuh saja seharusnya. Tapi kasih Tuhan itu luar biasa. Hari ini saya bisa bersaksi ini karena nyawa yang berikutnya. Nyawa yang berikutnya itu karena Tuhan ya. Harusnya saya mati, mungkin mati. Bayangin ditabrak itu, mohon maaf, motor jadi begini. Itu plat itu zaman dulu kan bukan Mika, itu motor begitu. Bisa seperti L begitu. Karena kerasnya tabrakan, orang anggap saya mati. Tapi yang anehnya, motor sudah berbentuk L, saya tidak luka, patah tulang pun tidak. Itu Tuhan kita. Kalau bukan karena Tuhan, hilang mungkin saya. Itu tulang tidak patah, luka pun tidak ada, hanya orang tua saya pembekuan darah di sini. Dokter memutuskan pada saat itu rumah sakit terdekat tidak mampu, bawalah ke Karangmenjangan. Saya ngantar orang tua Karangmenjangan bilang begini, dokter, waduh, ini pembekuan darah bahaya, terjadi benturan sehingga terjadi pembekuan darah. Ini harus dibawa ke Singapura, dioperasi, ditangani di sana, atau cara yang kedua, pakai suntikan. Kalau suntikan harus beli mahal. Ini di Indonesia belum ada, kami harus datangkan dari luar negeri. Dan minimal 10 kali suntikan, itu pun belum tentu cairan yang ada pembekuan darah di kepala belakang itu akan cair. Waktu itu. Nah, 1 kali suntik 500.000, saudara, 500.000 pada masa itu besar ya. Kalau sekarang kecil, tahun 80-an itu, kami bersusah payah, tetapi dari pihak yang nabrak bertanggung jawab. Dia bilang, saya akan merawat. Tanggung jawab. Dia perbaiki motor, tapi juga ngobatkan juga, membantu maksudnya. Dan juga kami orang tua masih ada askes, tapi dibantulah. Biaya memang pasti ada tambahan. Nah, yang luar biasa adalah suntik sekali, datang lagi suntik 2 kali. Nah, yang ketiga kalinya, yang tidak habis saya pikir adalah, saya juga nggak merhatikan kepala orang tua saya yang sini pembekuan darah. Dokter yang ketiga, waktu datang ketiga, harusnya 10 kali minim, itu yang ketiga. Dokter itu heran, itu kepala dipegang, diraba-raba, bukan dilihat, kalau itu kan duit, diraba-raba, ya toh, diraba-raba. Anehnya itu pembekuan darah itu sudah nggak ada. Dokter bilang begini, loh, nggak mungkin, ini nggak mungkin, kok bisa begini? Nggak mungkin ini.
Ini harus minim 10 kali itu baru kelihatan nampak hasil. Tapi ini kok baru ketiga kok sudah tidak ada. Kami hanya bilang begitu. Itu karena Yesus. Dokter terperangah dan kaget juga. Saya nggak tahu agamanya. Kami pulang. Kami hanya bisa bersyukur dan memuji. Belajar memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau hebat. Nggak hanya sampai di situ. Saya beberapa kali mau dibunuh dengan cara-cara macam-macam. Bahkan tangan saya malam digerakkan cekik saya. Mau mati sudah beberapa kali. Teman saya yang beberapa kali lihat saya itu nyekik badan saya sendiri karena mengikuti Yesus. Pada akhirnya dalam perjalanan waktu 2 tahun, tahun 96 saya bertobat, bulan 6 saya teringat, saya bulan 6 itu menjadi perokok berat, bulan 7 saya sudah berhenti, tidak merokok, selama 2 tahun, 96 sampai 98, dalam hati saya, kerinduan untuk mencari dan membaca kebenaran firman. Akhirnya 2 tahun itu saya pakai baca firman. Saya tidak lakukan apa-apa. Saya tidak cerita apa-apa. Tetapi yang ketika tahu keluarga kami bahwa kami ini sudah mengikut Tuhan dan sungguh-sungguh, keluarga kami mulai tidak nyaman pasti. Kami mulai diabaikan, kami mulai dikucilkan, dianggap beda. Mereka sebut kami beda. Meskipun ada yang terima. Tetapi mereka katakan kami beda. Bahkan saya bilang begini, ini nggak usah dikasih warisan. Karena sudah beda. Mereka sebut beda. Paham ya? Beda. Kata beda, Pak. Dan kata itu saya dengar beda. Nggak usah dikasih warisan, nggak usah dikasih bagian di tengah-tengah keluarga. Karena beda. Bahkan saya dikencet itu dimusuhi, difitnah. Fitnahnya ngeri. Tetapi yang hebat lagi adalah ketika fitnah dihembuskan ke sana kemari, karena kami itu waktu itu beli tanah, kami punya duit, kami kerja, sedikit-sedikit kami mulai beli tanah. Yang kami beli tanah, keluarga kami dijual, kami beli tanahnya. Tetapi saya tidak mau, tidak rela kalau tanah itu saya beli, kami beli. Dia bilang bahwa saya menipu, bahwa saya memanipulasi, bahwa saya membuat surat-surat palsu, karena saya itu adalah seorang aparat di Indonesia. Dia bisa lakukan dengan caranya. Nah, dia bisa membuat skenario. Bahkan adiknya saya dipanggil, kamu telah menipu membuat data palsu untuk pembelian tanah ini. Saya nggak ngerti data palsu dari mana. Sebab waktu pembelian tanah itu disaksikan oleh aparat desa dan semuanya. Dan ada keluarga yang menyaksikan. Karena di desa itu kalau pembelian belum ada sertifikat kan harus disaksikan. Nah, segala macam sudah. Bahkan kami diabaikan, dikucilkan, tetapi saya tidak mau kalah. Firman Tuhan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, setiap kali lebaran saya datang. Sekalipun saya diabaikan, kadang nggak digubris, saya datang minta maaf. Hari ini, tahun ini enggak, tahun depan. Sampai kurang lebih 20 tahun. Ketika 20 tahun lebih, ya 20 tahunan. Ketika saya suatu ketika, di dalam kondisi terpuruk itu, dia tiba-tiba stroke, mohon maaf. Stroke, saya rupanya punya teman hidup yang baru. Jadi ada 2 teman hidup. Yang pertama dan yang kedua. Kemudian saya ini sudah meninggal bersama istrinya. Tapi ini saya saksikan apa-apa. Nah, waktu dia stroke, tiba-tiba dia sakit stroke, dia telepon saya. Anehnya dia telepon. Gus, kamu di mana di rumah? Dia dalam kondisi gemetar bicara. Bisa nggak kamu tolong saya? Dia di teman hidupnya istri yang kedua. Bisa nggak kamu tolong saya? Lu tolong apa? Selama ini nggak pernah minta tolong saya. Selama ini kalau saya datang diabaikan, nggak dianggap. Yang dianggap sepupu-sepupu saya yang lain. Bahkan mohon maaf, sepupu saya dibelikan, waktu saya masih muda dibelikan pakaian segala macam, saya nggak dibelikan. Karena dianggap aneh. Kalau lebaran itu kan, wah dikasih ini, kasih udah, sekarang saya nggak dikasih. Nah, kemudian
dia bilang begitu, saya juga kaget. Tanpa pikir panjang sudah, saya hanya berpikir bahwa ini kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Saya ambil kendaraan, saya ambil mobil, saya keluarkan mobil, saya jemput dia di rumahnya dalam kondisi sudah separuh mati. Dalam kondisi separuh jalan sudah tidak baik. Saya bawa pulang ke rumah istrinya. Yang pertama, terjadi konflik. Wih, rame. Dia masih pegang senjata. Tiba-tiba dia mau masuk ke kamar, saya pikir ngapain? Dia ambil senjata itu mau diarahkan ke istrinya. Saya lompat di tengah-tengah antara dia dengan istrinya. Di dalam hitungan detik itu pistol di depan mata saya, itu tiba-tiba terangkat ke atas, terlempar begini. Dua ke atas. Saya bilang, jangan main-main. Mati nanti. Itu pistol saya rebut, saya amankan. Karena dia kondisi sudah nggak sekuat dulu. Saya rebut, saya amankan. Masih konflik rame betul. Akhirnya saya bilang, udah semua tidur. Karena dia nggak berdaya. Kalau berdaya mungkin nggak mungkin. Dia bisa, saya bilang, saya tiba-tiba bisa bicara dengan tegas. Nah, saat itulah mulailah di dalam kehidupan saya secara pribadi terjadi sebuah rekonsiliasi hubungan dengan Om. Om saya masuk rumah sakit, saya dampingi. Keluarganya tidak mau mendampingi, anaknya nggak mau mendampingi, saya harus temani dia. Dia keluar rumah sakit nggak ada duit, saya carikan duit untuk bisa keluar rumah sakit. Terus kejadian demi kejadian, akhirnya dia terabaikan oleh keluarganya di sana dan di sini. Istri yang pertama nggak mau terima, istri nggak mau terima, kami terima di rumah, kami rawat di rumah. Dari situlah kemudian dia bercerita ke keluarga kami, dia bercerita ke tetangga desa kami. Dia katakan gini, ternyata Agus itu baik, yang jahat saya yang bikin fitnah. Saya nggak ngomong apa-apa. Kenapa saya tahu ini? Karena tetangga-tetangga itu ada teman saya sekolah, keluarga saya yang lain memberitahu. Bahkan mohon maaf, saya pernah dimaki-maki di depan lurah, di sidang depan lurah, dimaki-maki, habis saya diam, nggak mau melawan. Tetapi saat itu ketika dia sudah tidak berdaya itulah saya mendengar sebuah berita, bukan dari dia langsung, dari sana sini, dari tetangga, dari keluarga, bahwa dia selama ini yang fitnah saya, selama ini dia yang hina saya, selama ini dia yang memang membuat skenario dengan segala macam tipu dayanya, tujuannya supaya kami terabaikan dari keluarga. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Hari ini orang tua saya menjadi disebut orang paling tua karena usianya sudah 70 lebih, hampir 80. Dan orang tua saya dianggap sebagai orang yang paling tua dan dihargai. Bahkan sepupu saya yang lain menghargai saya. Dia dulu mungkin memandang yang lain, tetapi hari ini mereka melihat bahwa kami tampil beda karena Yesus. Bukan karena kami hebat, bukan. Kalau Ayub 42 ayat 5, dulu kata orang aku mengenal dia. Tapi hari ini saya mengenal dia secara pribadi. Ada sebuah hal pemahaman yang sangat luar biasa yang kemudian membuat saya mengerti tentang Yesus itu siapa. Saya kasih ilustrasi. Saya sering kalau bercerita kepada banyak orang tentang Yesus, beberapa orang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kasih ilustrasi begini. Mohon maaf, kakak saya sampai hari ini belum kenal Tuhan ya, sampai hari ini. Tetapi kami tetap berdoa. Saya tidak tahu kapan waktunya, bagi kami itu urusan Tuhan. Saya tidak mau menskenario Tuhan, saya biarkan Tuhan yang beracara. Saya mendapat pengertian yang Tuhan ajarkan, akhirnya ini saya ajarkan ke beberapa orang terima Tuhan dan Juru Selamat. Begini, saudara, ini bisa membuat kita paham. Ada seorang penjahat yang harusnya dia dihukum mati. Kalau sudah ditetapkan hukuman mati, sekalipun jaksa, hakim, maka tidak akan pernah bisa mengubah hukuman itu, putusan itu. Nah,
Kalau hakim nggak bisa mengubah, lalu bagaimana caranya? Pertanyaannya, penjahat yang dihukum mati ini bisa bebas. Bagaimana caranya? Kan begitu. Maka harus, nah caranya adalah kalau lewat hakim, pengacara, jaksa nggak akan bisa karena sudah menjadi putusan. Hukum mati. Kalau semua nggak bisa memutuskan hukuman mati, nggak bisa membebaskan seorang penjahat ini, saya diajar Tuhan seperti itu. Maka gimana caranya? Saya pikir gimana caranya? Ternyata Tuhan itu ingatkan saya bahwa di Indonesia itu seseorang, satu pribadi kalau sudah memutuskan seseorang yang ditetapkan menerima hukuman itu bisa bebas. Yaitu dengan cara ada surat grasi yang dikeluarkan oleh presiden atau gracia. Gris. Nah, yang disebut gracia. Hebat Tuhan itu. Nah, kalau presiden menulis surat grasi, ada kop kepresidenan, ada stempel kepresidenan, ada tanda tangan bahasa presiden, surat itu dibuat, dikirim dari presiden turun, dari aparat-aparat sampailah kepada penjara yang orang berwenang di penjara, surat itu turun dan dibaca oleh semuanya. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang berani menghalangi. Pertanyaannya adalah begini, kenapa satu surat bisa membuat aparat pemerintah, aparat hukum pemerintah tunduk kepada surat ini? Siapa surat ini? Nah, surat bisa menundukkan semua aparat secara pribadi. Kenapa? Karena meskipun secari kertas, ini adalah mewakili presiden. Secari kertas, ada kepresiden, ada tata tangan bahasa, ada stempel kepresidenan, maka semua orang tunduk kepada surat ini. Sekalipun ini dalam bentuk surat, tidak ada orang yang berani melawan, menentang. Begitu menentang, pasti akan dihukum juga. Presiden ada di mana? Presiden ada di Istana Negara, tapi suratnya bisa jalan turun ke bawah. Dan bisa mengubah sebuah putusan yang disebut grasi. Nah, pengajaran itu, Tuhan ngasih contoh itu membuat saya semakin memahami. Iya ya, dulu dikatakan bahwa Isa Al-Masih, Yesus binti Maryam atau Isa Al-Masih binti Maryam ini adalah nabi. Kok orang Kristen sebut Tuhan? Kok Tuhan manusia? Aneh. Tetapi pemahaman itu membuat saya semakin mantap. Nah, pribadi presiden ada di Istana Negara, tetapi surat ini turun. Ini adalah benda yang lain, tapi turun. Sampai ke bawah, maka penjahat ini pun bebas. Karena ada jaminannya, yaitu grasi. Surat grasi. Nah, presiden di Istana Negara begitu juga. Tidak. Tuhan mengajar itu, hebatnya Tuhan itu luar biasa dalam banget. Saya jelaskan supaya saudara juga bisa menjelaskan juga kepada yang lain. Nah, kalau begitu bagaimana? Kenapa Yesus harus jadi manusia? Bukankah Yesus jadi manusia? Bapa ada di surga. Tapi pribadi Yesus harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena manusia inilah yang berdosa, yang harus menerima pertolongan. Dia harus menerima grasi. Dia harus menjadi manusia untuk menolong manusia yang berdosa. Karena begitu besar kasih Tuhan, Tuhan hadir menjadi manusia. Itu digerakkan oleh kasih yang hebat itu. Yang luar biasa. Dan kasih ini membuat dia harus menjadi manusia, menggantikan kita sebagai manusia yang harusnya upah dosa adalah maut. Tidak bisa yang namanya iblis, dosa diganti dengan perbuatan baik. Tidak mau disuap dengan perbuatan baik. Orang berdosa sudah dalam cengkeraman iblis. Pasti itu. Dikatakan berdosa berarti kamu sudah bersekutu dengan dia. Nah, nggak mungkin kalau kita bersekutu dengan dia, kita bayar dengan perbuatan baik. Kita kemudian dilepas. Nggak mungkin. Karena dia mau iblis itu bersama dengan kita di neraka. Dia nggak mau lepas itu. Tetapi ketika Yesus harus menjadi manusia, dia merelakan dirinya, bahkan pada akhirnya di kayu salib dia berkata demikian.
Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang berarti begini, Yesus yang tidak berdosa menjadi manusia, dijadikan manusia berdosa karena kita. Artinya begini, semua dosa kita yang percaya kepadanya dihisap oleh Yesus yang tidak berdosa, sehingga Yesus menjadi berdosa, dan saat itu tubuh Yesus jadi tubuh yang berdosa, makanya Bapa itu meninggalkan dia di kayu salib sebagai manusia berdosa. Saat itulah dia harus relakan dirinya hanya untuk kita. Hati saya semakin tidak karuan ketika Tuhan mengajar itu. Tuhan, tapi mengapa Yesus harus jadi manusia? Pertanyaan saya begitu lagi. Kenapa dia harus menjadi manusia dan harus relakan dirinya mati untuk kita? Dia serap semua dosa kepada dirinya. Nggak main-main. Tapi karena dia Tuhan, dia menang atas maut. Dia bangkit dari kematian. Itu Tuhan kita. Nah, dia kenapa harus menjadi manusia, Tuhan? Pertanyaan lagi, saya bertanya lagi. Kenapa harus jadi manusia lagi, Tuhan? Begini, nak. Itu hebatnya Tuhan. Hubungan mulai dekat. Hubungan kami, saya udah mulai dekat, teman-teman. Terus saya bertanya, nggak mau diam. Kenapa Tuhan jadi manusia? Begini. Saya pernah pergi ke sebuah kota atau sebuah tempat. Kalau dulu saya masih muda, saya pernah pergi ke sebuah tempat di Bromo. Di Bromo itu punya budaya. Budayanya ya seperti itu di Bromo. Kalau kita makan, hadir, berkunjung, kita datang ke dapur bukan ke ruang tamu karena dingin. Di sana dikasih makan, harus kita makan. Kalau kita nggak makan dulu dianggap menghina. Nah, kalau saya sebagai orang muda yang sudah tinggal di Jawa Timur, apalagi sudah banyak ke Surabaya, otomatis makan nggak makan yang ngomong saya nggak suka makan, tapi nggak bisa, itu budaya, harus dimakan. Nah, begitu nggak kita, saudara? Begini, budaya surga dengan budaya di bumi itu beda. Budaya surga, cara hidup surga dengan cara hidup di bumi itu beda. Cara hidup surga dengan caranya, tapi cara hidup bumi dengan caranya. Lah, ketika manusia berdosa, kenapa manusia dibuang dari Eden? Karena Eden adalah cara hidup surga yang tidak cocok dengan dosa. Maka dia harus dikeluarkan dari Eden untuk tinggal di bumi. Karena ketika Lucifer itu memberontak, dibuanglah ke bumi. Dia harus tinggal di bumi karena di bumi itulah cara hidup manusia berdosa. Nah, Tuhan Yesus hadir di bumi ini mengajarkan cara hidup surga. Nah, cara hidup surga itu begini loh. Kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu cara hidup surga. Tapi cara bumi begini. Kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan kaki kanan. Betul. Itu cara hidup bumi. Ya kan? 1 Korintus 4 ayat 12. Kalau engkau dimaki, balas maki. Orang Surabaya. Kalau engkau dimaki, tonjok. Ngapain lu maki? Surabaya. Tapi cara surga diajar begini, kalau engkau dimaki, berkati. Kalau engkau difitnah, engkau harus marah-marah. Engkau harus labrak kalau perlu datangi rumahnya. Tapi cara itu surga ditulis 1 Korintus 4 ayat 13. Kalau engkau difitnah, jangan marah, tapi jawablah dengan ramah. Hebat. Makanya Yesus adalah suratan surga, cara hidup surga yang diajarkan di bumi kepada manusia. Supaya manusia nantinya bisa tinggal di surga. Itu hebatnya Tuhan kita. Nggak main-main. Yesus ajarkan ketika dia diludahi, dicambuk, dia tunjukkan ini loh nak, cara hidup surga. Tapi kita belum tentu mau loh, meskipun kita Kristen. Banyak orang Kristen, tapi hidupnya tidak seperti Kristus. Difitnah dikit, kita marah dan kita benci. Udah, banyak. Makanya saya sebut orang paling munafik paling banyak di gereja. Di gereja nampak baik, keluar dari gereja kurang ajar.
masih benci orang, nggak bisa ngampuni, percuma. Pelayanan kami di Bangkai, kemarin kami melayani di Luwuk juga. Kami mengajar. Kami harus sampaikan. Ya nanti akan saya jelaskan kenapa saya harus akhirnya mengambil keputusan untuk melayani. Ini waktu saya ini berapa lama ini Pak? Ini kalau saya cerita jadi panjang ini. Berapa lama Pak? Ya apa-apa, lanjut Pak. Masih banyak waktu kita. Lanjut, tuntaskan. Masih semangat kah orang-orang mendengar? Masih semangat, masih semangat. Mereka senang? Puji Tuhan. Luar biasa, masih senang. Lanjut. Ya, maksud saya begini, supaya saudara-saudara kita yang di YouTube melihat ini bisa menyampaikan berita Injil di mana saja dengan hebat dan luar biasa. Oke, ya lanjut kan? Ya Pak, lanjut ya Pak. Baik, lanjut. Kita monitor, kita semangat mendengarnya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian saya lanjut kembali. Tuhan mengajarkan cara hidup surga yang hebat. Nabi mana yang bisa mengajarkan cara hidup surga? Yang ada orang itu saling menyakiti, yang ada orang itu saling melukai. Bohong kalau ada seorang di antara kita menyebut dirinya itu benar. Enggak ada nabi manapun yang bisa mengajarkan cara hidup surga. Kenapa? Karena dia bukan dari surga. Betul enggak? Budaya Cina yang tahu adalah orang Cina. Enggak mungkin kita. Betul? Nah, oleh karena itu orang Cina lah yang ngerti budayanya, bukan kita. Enggak mungkin kita kemudian belajar seperti mereka, sekalipun kita bisa. Tapi butuh waktu. Tapi kalau orang Cina mengajarkan budaya Cina, pasti benar. Bukan kita yang mengajar. Nah, kalau Yesus jadi manusia, bukan hanya dia menebus dosa, tapi dia mengajarkan cara hidup surga. Di bumi ini adalah masa, kalau orang mahasiswa itu, dulu jadi disebut orientasi, ospek, pengenalan, kampus. Nah, ini kampus kita di bumi ini. Bagaimana cara kita belajar hidup di surga, supaya nanti ketika surat panggilan itu datang, nah kamu pulang, saudara bisa kerasan tinggal di surga. Saudara kalau masih benci dengan orang, saudara nggak akan kerasan tinggal di surga. Karena surga nggak ada yang seperti itu. Saudara nggak bisa ngampuni orang, saudara nggak akan kerasan di surga. Karena di surga nggak ada cara hidup seperti itu. Nggak ada. Jangan sok-sokan. Saya bilang. Makanya banyak orang Kristen yang saya bilang kepada banyak orang, Tuhan tidak terpukau dengan pelayanan. Tuhan tidak terpukau dengan jabatan pendeta. Tuhan tidak terpukau dengan persembahan. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 23-25. Ketika engkau mau persembahan di depan, di atas altar, engkau teringat akan sesuatu di hati saudaramu terhadapmu, tinggalkan persembahanmu dulu, berdamai. Bagi Tuhan, persembahan ibadah itu nanti, tetapi damai dengan sesama itu utama. Saudara begini, sekalian saya memberikan pemahaman supaya kita tahu. Kasih, Kristen itu identik dengan kasih. Kristen identik dengan kasih, nggak ada yang lain. Kalau kita bicara Kristen, di mana-mana kasih. Di mana-mana yang saya dengar, oh Kristen itu pasti pelajarannya kasih. Pembahasannya kasih. Akhirnya muncullah hukum utama dan terutama. Hukum terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum utama kasih sama manusia. Ya kan? Nah, caranya pembuktiannya gimana? Ketika saya bertanya di dalam sebuah ibadah, saya tanya kepada orang-orang, apa engkau mengasihi Tuhan? Ya Pak, aku mengasihi Tuhan. Buktikan kalau engkau mengasihi Tuhan. Loh Pak, saya sudah pelayanan. Buktikan kau mengasihi, loh aku memberi persembahan. Buktikan kau mengasihi Tuhan, loh aku sudah rajin ibadah. Itu belum. Tuhan sederhana cara membuktikan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, terlebih dahulu kasihi musuh. Kalau musuh aja nggak bisa mengasihi, bagi Tuhan nggak ada artinya. Saudara, kalau kita mengasihi orang baik kepada kita itu biasa. Saya setiap hari bikin caption yang saya tulis dengan kata pena, pesan permana, saya kirim ke seluruh Indonesia. Orang-orang saya kenal ini, saya share kalau ada kata A. Setiawan, itu saya yang tulis.
Caption saya tulis yang membangun. Saya tulis begini captionnya. Kalau engkau berbuat baik kepada orang baik itu biasa. Tapi kalau engkau berbuat baik kepada orang yang jahatin kamu, fitnah kamu, pukul kamu, itu baru luar biasa. Itu baru Kristen. Itu baru hebat. Itu baru keren. Kalau saudara ukurannya hanya ibadah, persembahan, pelayanan, jadi WL, pembawa berita. Tapi hatimu tidak pernah bisa mengasihi orang yang membencimu. Orang yang fitnah kamu, orang yang tipu engkau. Engkau yang orang sakiti engkau. Bagi Tuhan tidak ada artinya. Di dalam Roma 2:16 saudara baca. Ditulis begini. Saatnya akan tiba. Tuhan akan menghakimi. Dimulai dari tempat tersembunyi. Yaitu hatimu. Yaitu pikiranmu. Penghakiman dimulai dari sana. Kalau hatimu dan pikiranmu tidak benar di hadapan Tuhan, sekalipun engkau memberi persembahan jutaan, ratusan juta, miliaran, penghakiman dimulai dari hati. Tidak ada orang yang tahu hati, tidak ada orang yang tahu pikiran, tapi Tuhan akan tahu. Ketika penghakiman dimulai dari hati, baru perbuatan. Kita mau buat apa? Manusia bisa munafik menutupi perbuatan, tapi hati dan pikiran Tuhan lebih tahu. Makanya Kristen itu bukan permukaan, tapi kedalaman. Kalau iman saya yang dulu adalah permukaan, yang disebut suci itu adalah mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci semuanya. Tapi bagi Kristus, yang disebut suci dan kudus adalah hati. Itu hebatnya, itu baru Kristen dan cara hidup surga. Saudara, kalau saudara masalah hati saja nggak bisa beres, saya jamin nggak akan bisa engkau menerima kasih karunia yang terbaik. Nggak akan. 1 Yohanes 4:20. Jika engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau membenci saudaramu, percuma. Engkau disebut penipu, pembohong. Engkau masih membenci saudara, membenci musuhmu. Yang kelihatan aja nggak bisa pakai yang tidak kelihatan. 1 Yohanes 3:15, 1 Yohanes 2:9. Kita berada di dalam kegelapan sampai hari ini. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mau apa? Nggak ada orang tahu, pendeta nggak tahu. Sekalipun kita pendeta, ya, tapi Tuhan akan takar hati dan pikiran. Itu nggak main-main. Dan itu kedalaman. Dan harus kita mulai lihat sebagai orang percaya, ya. Nah, oleh karena itu bersyukurlah. Kalau Tuhan sudah mengajarkan cara hidup surga, bukan hanya Tuhan meninggalkan kita sendiri. Ketika Tuhan terangkat ke surga, Tuhan ternyata nggak biarin. Setelah diberikan teladan cara hidup surga, sama Tuhan Yesus ditulis dalam Alkitab itu yang disebut mapping, G-map kalau kita kenal ya. Kalau kita pergi mana-mana kan kita lihat map, nggak tahu jalan, sekarang ketemu. Saudara, Alkitab adalah map kita. Kalau kita baca, kita akan diajar cara hidup surga dan ditunjukkan jalan ke surga. Suatu ketika, kalau ada bule datang ke Bali, saya kasih ilustrasi. Bule datang ke Bali, bule ini pasti nggak tahu Bali. Nah, kalau bule ini nggak tahu Bali, dia ngajak temannya supaya bisa eksplor Bali, nggak mungkin tahu Bali, nggak mungkin tahu Indonesia. Pasti kesasar. Karena dia bukan orang Bali. Tapi bayangin kalau tour guide-nya itu orang Bali. Namanya Bali ujungnya, Bali gang kecil, gang buntu sekalipun dia tahu. Kenapa dia orang Bali? Betul? Karena dia datang dari Bali. Nah, begitu juga dengan Yesus. Dia datang dari surga, dia tahu jalan menuju surga. Nah, orang yang dari bumi mencoba mengajar cara jalan surga, jadi tidak mungkin. Mana mungkin orang bumi mengajarkan jalan menuju surga? Nggak ketemu. Kesasar iya. Tapi kalau yang dari surga turun ke bumi, mengajarkan cara hidup surga, kemudian menunjukkan jalan ke surga, 1000%, 10.000%, jutaan persen, pasti nyampe. Tidak akan gagal. Bersyukur kita ini. Kurang apa sekarang? Ya, nah oleh karena itu semakin membuat saya semakin semangat mengenal Tuhan. Pada akhirnya waktu itu saya masih bekerja di salah satu instansi
pendidikan yang cukup terkenal, karena saya sudah mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, mulai bersungguh-sungguh. Saya bekerja di instansi yang pendidikan cukup terkenal swasta. Kalau di Surabaya pasti tahu, ada universitas yang cukup terkenal, Universitas Kristen, institusi pendidikan Kristen yang cukup ternama dan besar di Surabaya pasti tahu. Saya ada di Petra. Saya menjadi kepala logistik waktu itu. Hati saya mulai tergoncang, tidak tahan untuk tinggal bekerja. Kalau ada relasi datang ketemu, karena saya ditunjuk sebagai kepala mengelola, otomatis banyak relasi-relasi. Kalau ada urusan pembelian, ada urusan dari sekolah, minta barang ini itu pasti ke tempat saya. Saya memberikan disposisi atau memberikan catatan untuk supaya bisa beli ini, harus begini begitu. Sudahlah semuanya, otaknya di kami. Saya merancang itu, karena kebetulan akhirnya Tuhan izinkan ketika saya bertobat itu, saya ketemu seorang hamba Tuhan dan saya melihat teladan beliau, dan akhirnya saya bisa kuliah lulus dan kerja di Petra. Nah, kemudian saya tidak tahan, karena setiap kali ketemu relasi Petra, mereka punya masalah, cerita sharing ke saya. Akhirnya kita doain, selesai masalah kita doain yang sakit sembuh. Lama-lama saya nggak tahan. Tuhan Yesus, saya kok rasanya kok lebih senang melayani daripada bekerja. Ya bukan berarti saya ngajari Bapak Ibu Saudara untuk tidak bekerja. Enggak, ini masalah calling ya. Saya bicara calling sampai pada akhirnya hari ini. Karena saya akan cerita dari awal sampai hari ini. Akhirnya panggilan itu datang. Saya tinggalkan semua pekerjaan, fasilitas, gaji yang nyaman. Saya melayani Tuhan. Totalitas sampai hari ini. Kami melayani sudah sekian tahun. Bahkan akhirnya Tuhan izinkan hari ini saya bisa menjangkau banyak daerah di seluruh Indonesia. Dari ujung timur sampai ujung barat. Kami melayani. Kami menyampaikan berita sukacita ini, bahwa ada yang dari surga, ini loh Gmap-nya. Ini loh caranya, biar ditahu orang. Pada akhirnya, semua saya tinggalkan, saya melayani Tuhan. Di saat saya melayani, ada satu orang bos yang cukup kenal. Dia bilang, Pak, Bapak kan lulusan manajemen. Iya, bisa nggak bantu kelola perusahaan saya? Mau bikin apa, Pak? Saya udah pelayanan. Ini ada begini, bisa nggak membantu? Oh, siap, kita bantu. Tetapi saya bilang, tapi saya melayani. Baik, saya bantu. Memikirkan, tapi saya nggak bisa ada di dalamnya. Saya harus melayani. Dan di dalam proses pelayanan itu yang luar biasa, bisa dikasih Tuhan. Sekalipun saya tidak mendapat support dari manapun, kalau dari gereja mungkin dapat support, tapi saya tidak mendapat support. Yang hebatnya sedikit saya bersaksi, saya sempat tadi saya bersaksi kepada hambanya. 2 tahun lalu, sebelum pandemi, setelah saya pulang dari Sumatera, saya kebetulan trip dengan tim dari Lampung sampai Medan. Jadi perjalanan panjang, dari Sumatera Selatan ke Sumatera Utara. Panjang perjalanan kami, dan kami lalui. Pulang dari bulan 2 pulang, bulan 3 lockdown Indonesia. Saya bertanya kepada Tuhan begini, Tuhan, kalau di lockdown saya nggak bisa kemana-mana. Kalau Tuhan utus saya untuk memberitakan Injil ke sana kemari, banyak orang yang perlu Tuhan, saya senang. Tapi kalau diam bagaimana? Tuhan bilang begini, berkati kota. Saudara, 2 tahun ini, saya tidak kemana-mana. Saya mau taat saja. Dalam waktu 2 tahun, kami bisa lakukan vaksin tanpa kami minta dari mana duitnya. Vaksin massal 3 bulan berturut-turut. Kami bisa memberkati tempat-tempat pesantren kita masuk, kita berkati. Kami memberkati orang-orang tidak mampu. Kami bikinkan bedah rumah. Kami bikin kegiatan-kegiatan sosial yang membangun selama 2 tahun. Kami siapkan bantuan-bantuan sembako tiap bulan. Kami harus bantu di sana kemari untuk memberkati kota. Saya tidak tahu awalnya harus bagaimana memberkati Tuhan. Tapi ketika saya mau taat sama Tuhan, saya melangkah, Tuhan siapkan semuanya. Sampai hari ini, kami bergerak sedemikian. Kami tunjukkan, saya tidak berkata saya Kristen, tidak perlu. Mereka lihat, pasti Kristen. Kenapa? Di Antioquia itulah kata Kristen itu mulai muncul, bukan disebut agama,
tapi pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu bukan hanya sekedar mengikut, tapi Kristen itu di Antioquia itu disebut Kristen, menjadi sebutan Kristen. Kenapa? Karena murid-muridnya berperilaku seperti Kristus, memiliki cara pikir seperti Kristus, memiliki pola hidup seperti Kristus, dan saat itulah mereka sebut Kristen. Dan di Antioquia lah banyak orang yang bertobat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, oleh karena itu setiap kita bersyukurlah. Saudara, kami bergerak ke sana kemari, melayani Tuhan tak ada hentinya. Kadang nggak ada duit kami harus lalui bersama tim. Kalau saya saksikan begitu banyak kami lalui dalam kehidupan. Saya nggak akan capek dan tidak akan lelah sampai Tuhan katakan berhenti. Saya akan terus bergerak ke sana kemari. Saya tidak akan pernah minta orang kecuali Tuhan gerakkan orang itu. Sampai hari ini, bahkan kemarin salah satu tim saya bilang, bagus, sudah ada tiket. Saya bilang sudah. Saya nggak mau minta. Kalau dia belikan oke. Tapi kalau dia tanya, saya bilang sudah. Sekalipun itu belum. Untuk saya beli, saya bilang pasti beri Tuhan berkati. Iman saya dan bisa beli. Jadi saya semakin meyakini menyerahkan hidup dalam proses kehidupan perjalanan waktu melayani Tuhan ini, saya semakin melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Banyak orang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam pelayanan kami. Kami melihat begitu banyak, bahkan kami ini sekarang membuat sekolah gratis untuk orang-orang tidak mampu, kaum marginal di kota kami. Kita buatkan sekolah PAUD gratis karena mereka anak kecil diajari minta-minta. Kami memberkati supaya mereka pola pikir cara hidupnya lebih baik. Kami punya tujuan. Bahkan kepada tim saya bilang suatu ketika Tuhan akan berkati tanah, satu ketika kita bikin sekolah untuk orang-orang yang seperti ini. Supaya mereka bisa sekolah. Tidak perlu bayar tapi hidupnya diubahkan. Sekalipun mereka tidak mengenal Tuhan, itu bukan masalah. Tapi biarkan perbuatan kasih itu akan bicara daripada mulut kita berkata aku Kristen. Tapi perbuatan kasih akan menunjukkan siapa kita. Itulah kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Saudara kasih Tuhan, saya berharap kesaksian ini akan membangun Bapak Saudara kasih Tuhan. Di dalam keterbatasan kita, di dalam marketplace sekalipun, banyak orang akhirnya percaya Tuhan, diubahkan dan dipulihkan hidupnya. Di marketplace adalah pelayanan kita. Kebetulan saya dari manajemen, sehingga apa ilmu yang saya miliki, ada kadang-kadang ada perusahaan minta tolong Pak, bisa nggak membuat pelatihan untuk karyawan? Oh, bisa, karena masih ada ilmunya. Nggak tahu kalau saya ini hamba Tuhan. Jadi yang saya pakai Amsal untuk motivasi, dan itu luar biasa. Nah, oleh karena itu di marketplace lah pelayanan kita. Saya beritahu kepada tim kami, saya beritahu begini, pelayanan Yesus tidak banyak di gereja, tapi di luar gereja. Tapi orang Kristen paling bangga kalau sudah melayani gereja, tapi di luar gereja paling melempem. Tapi di dalam gereja hebatnya luar biasa. Keluar gereja nggak bisa berbuat apa-apa. Percuma. Nggak ada artinya. Saya kasih tahu tim kami yang kami muridkan dari bermacam-macam sinode. Ada yang dari sinode ini, sinode itu berkumpul bersama-sama. Ada yang dari majelis itu berkumpul. Mereka masih muda-muda, tapi mereka semangat untuk menginjil. Mereka kita bentuk, kita ajar. Saya beritahu kamu nggak perlu ikut beribadah dengan saya. Balik gerejamu, warnai gerejamu. Supaya gerejamu menjadi berwarna. Dan Kristus bisa dimuliakan. Untuk apa kamu datang bersama ibadah dengan saya, tapi pada akhirnya melukai gembalamu. Kamu balik ke gembalamu, warnai, berikan warna yang indah. Apa yang kau dapat di sini bisa engkau ajarkan di sana. Dan itu membuat mereka semakin antusias. Sampai hari ini, tim kami dari segala macam denominasi, kami tidak pernah bedakan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami. Sejak muda, ketika pertobatan saya sudah diizinkan Tuhan, punya anak-anak rohani, anak Papua, anak Kalimantan, yang kita sekolahkan di Petra, kita muridkan, kita utus balik. Mereka sudah jadi orang-orang hebat, dan saya kalau ke Papua, ketemu mereka cerita, kadang nangis. Pak, panggil saya Kak, kadang Mas, karena kan waktu itu usianya beda 5 tahun, 6 tahun dengan saya, kan mereka masih SMP, SMA. Ada satu lagi anak Papua, yang hari ini jadi bisnismen di Sidoarjo di kota. Saya nggak pernah ada anak Papua jadi pebisnis. Dia jual beli sepeda motor baru dan bekas. Kalau bukan karena Tuhan, dia dari anak jalanan, diubahkan Tuhan. Dan saya pikir,
dengan membentuk mereka, mendidik mereka, memuridkan mereka, itu akan lebih tajam daripada sekedar mereka saya sekolahkan, tapi kita bina mereka. Dan mereka pulang, sekarang sudah punya anak-anak rohani. Jadi sekarang saya punya cucu rohani lebih banyak. Ya, di mana-mana saya bisa punya cucu rohani. Dan mereka katakan, saya bersyukur. Mereka dari pedalaman, dari Wamena, dari gunung, dari hutan. Mereka diambil, disekolahkan. Kami bina. Dan hari ini, saya tidak akan berhenti selangkah pun untuk menyampaikan kabar sukacita kepada banyak orang. Kepada keluarga saya, kepada kakak saya, kepada siapapun. Yang penting, saya tetap harus berani. Kalau Tuhan sudah suruh, tidak ada langkah mundur, tapi yang ada langkah maju. Dan itu sampai hari ini, taruhan nyawa sekalipun sudah kami lalui. Bahkan kami pernah di satu gereja yang pernah kami bina dirintis, kami mau dibunuh oleh orang-orang lokal. Tapi hari ini sudah jadi gereja besar. Karena mereka kita bina, akhirnya jadi gereja. Saya hampir dibunuh, dipanggil dan semuanya. Tapi saya percaya, tidak ada yang membuat kami menjadi mundur. Karena saya tahu, selama Tuhan izinkan saya masih bisa bernafas, sampai kapanpun saya akan bernafas. Saya yakin itu. Oleh karena itu, Bapak sudah dikasih Tuhan. Jangan banyak diundur, jaga hatimu, jaga pikiran. Karena disitulah sumber kehidupan. Jangan main-main. Engkau bisa sembunyi di dalam pelayananmu, engkau bisa sembunyi dalam khotbahmu, engkau bisa sembunyi dengan aktivitas kehidupanmu gerejawi. Tapi hatimu, Tuhan akan tahu. Pikiran, Tuhan akan tahu. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa kesaksian Bapak ini sungguh sangat memberkati. Semoga Bapak ini akan terus dikuatkan oleh Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kita bersyukur bahwa beliau sudah tinggalkan agama lamanya, tinggalkan hal-hal yang berdosa, dan sekarang hidup di dalam Tuhan. Bahkan satu keluarga boleh menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.